Oke, kita lanjut lagi kisah Geger Majapahit. Kali ini saya berkolaborasi dengan teman-teman saya. Jadi, suara kami akan beda-beda di sini. Bila ada salah kata, salah nada atau salah logat, mohon dimaafkan karena kami semua baru belajar. Semar, Mawasik, Aswina, 1371 Saka, awal Oktober 1448 Masehi. Wia Kunit, hingga Gengi, Kalawan, Sekaruro, Hamusti Siro, Werdana, Bengko, Hanamutaken, Sekaruro, Munsmar, Makyo, Kekeleng. Nasi kuning diambil. Berikut bunga-bunga yang telah lepas, hendak digunakan untuk membebaskan diri dari kesialan. Bunga-bunga ditaburkan, dan kemudian Semar membunyikan genta persembahyangan. Kidung sudah malah, pupuh 242. Keling. Janggan, hanya setingkat janggan. Adanya demikian, Raden. Hamba hanyalah janggan. Berikut paman juga, seseorang tua yang lain menyembah, sembari mengangguk. Kasinggihan, Raden. Taman itu hangat oleh cahaya mentari pagi. Bunga-bunga menggeliat menampilkan keindahan warna-warna mereka. Singgih Raden. Maukah paman bercerita sedikit tentang masa lalu paman berdua? Terdengar tawarannya dari sosok yang dipanggil dengan nama Palem. Perut buncitnya terguncang-guncang. Aduh Raden, apa yang patut diceritakan dari masa lalu para janggan seperti kami ini, dan kini menjadi abdi pukulan ini. Yang dipanggil dengan nama Raden tersenyum. Tawamu menggembirakan hatiku, Paman. Tapi sungguh, banyak hal yang perlu aku ketahui. Begitukah, Raden? Dan kalau boleh hamba tahu, apa gerangan yang menarik dari diri kami berdua? Aku pernah dengar dulu kalian berdua pernah bersusah payah menemani Paman Aji Ratna Pangkaja sejak dari Palu Homba hingga masuk istana. Aduh, itu masa lalu, Raden. Dan sosok yang dipanggil Palem, dan masa lalu yang penuh dengan kesusahan, Raden, tambah sosok yang dipanggil Genggo. Dan Paman pernah juga terkena ajaran si kurang ajar, Seta dan Komitir saat menyertai Paman Aji Ratna Pangkaja menjadi renggol kepatihan. Sehingga ada satu hal yang membuat saya tertawa geli ketika mendengar tuturan Ramanda Kertarajasa bahwa Paman berdua malah menyebut-nyebut Ni Blondo, Kaki Ketak, Biang Bekatul, Landidih, Tulungga Mriwang, Ingong Dinulang Siti. Sosok yang disebut dengan nama Raden hanya tersenyum. Apakah Paman Patih Lugender kurang mengerikan? Cukup mengerikan, Raden. Dan karenanya patut disamakan dengan para perasaan itu. Tawa berderai kembali. Kini sosok yang disebut Raden yang tak lain adalah Bre Kertabumi ikut tertawa. Apa yang berlaku pada Seta dan Komitir? Mendelik karena tidak tahu nama siapa yang kami sebut. Begini, kata-kata Raden Layang Seta dan Raden Layang Komitir waktu itu. Edan, nama siapa yang kamu sebut itu? Tak tahukah kamu bahwa sepatutnya nama Ramanda Patih Lugender saja? Rakyat Mahapatih Amanggabumi Majapahit, pendamping Batara Prabu Sri Dyahrani Suhita, dan kami berdua adalah putra-putranya yang seharusnya mau memintai pengampunan dan kamu sebut-sebut namanya. Lalu Paman? Kami dipekerjakan di Gedokan. Sesudahnya, jabatan kami sebagai penjaga regal langsung dilorot begitu saja, tapi itu hanya sebentar, karena penyamaran Raden Aji Ratna Pangkaja segera diketahui oleh beliau, Kipati. Raden Aji Ratna Pangkaja yang menyamar dengan nama Raden Damar Wulan segera saja dihadapkan kepada Batara Prabu Sri Dyahrani Suhita. Nasib kami pun terselamatkan. Yah, beginilah Raden, timpal Naya Genggong, mulut para janggan yang kurang tata krama.
Jangan yang cerdas sekalian, Paman. Secerdas dang Aharia Embutan Tular kiranya. Berlebihan itu, Raden. Berlebihan, Paman. Siapalah hamba berdua ini? Tak pantas disejajarkan dengan beliau Sang Ragawi. Siapa sejatinya punakawanku ini pun aku belum sepenuhnya tahu, Paman. Ah, Raden bercanda. Semesta kerap mencandai makhluk maya pada ini. Singgih, Raden. Dan indah candanya mewujud dalam diri Paman berdua. Perut hamba yang buncit kiranya yang Raden anggap lucu. Kerempeng si Kengkong ini pula yang kiranya membuat Raden ingin tertawa. Ya. Termasuk tubuh kalian, Paman. Padupadan Rua Bineda Semesta. Sabda Palon dan Naya Genggong tergelak. Hamba tak paham tentang itu semua, Raden. Bagi kami mengalir bersama takdir adalah kenikmatan tersendiri. Hamba berdua hanyalah api, kaulah semesta. Tak lebih, Raden. Raden Kertabumi tercenung mendengar kalimat terakhir Sabda Palon. Ya, kita semua kaulah semesta. Sabda Palon menunduk, begitu juga Naya Genggong. Keduanya diam-diam tersenyum. Raden Kertabumi pun menengadah. Dan mungkin sudah waktunya, Paman. Sudah waktunya bagiku untuk bersiap mengakhiri kejayaan leluhur ini. Sebuah candaan semesta yang bagiku tidak lagi lucu. Sabda Palon menyipitkan mata, begitu juga Naya Genggong. Dan kalian, Paman, jika Tengara sudah muncul, adakah yang bisa Paman aturkan kepadaku untuk melalui semua ini? Wajah Sabda Palon dan Naya Genggong sedikit berubah. Percayakah Raden kepada kami berdua? Sudah semenjak dahulu kepercayaan itu aku berikan. Singgih, Raden. Terima kasih. Dan karena memang Radenlah orang yang terpilih untuk mengakhiri kejayaan ini, jika Tengara itu sudah muncul, kami pasti akan memberitahukannya kepada Raden. Raden. Iya, Paman Palon. Kami akan mengikuti Raden hingga saatnya tiba. Sudah semenjak dahulu pula kami mengaturkan pengabdian kepada Raden. Raden Kertabumi mengernyit. Siapakah kiranya diri kalian, Paman? Sabda Palon dan Naya Genggong mengaturkan semua. Sebentar lagi Raden akan tahu, sebentar lagi. Baiklah, Paman. Aku akan menunggu waktu itu. Sabda Palon dan Naya Genggong mengaturkan sembah. Keling disibukkan dengan persiapan upacara bagi Raden Kertarajasa. Putra Seliur mendiang Batara Prabu Aji Wikramawardhana yang hendak dinobatkan sebagai pemegang wilayah Tumapel. Suasana benar-benar semarak karena Raden Kertarajasa adalah Ramandra Bre Keling Karo atau Bre Kertabumi, penguasa Keling sekarang. Selepas memerintah wilayah Mataram, Raden Kertarajasa segera ditunjuk untuk memerintah Tumapel seiring penobatan kakaknya, Raden Kertawijaya sebagai Raja Majapahit dengan Abhiseka Batara Prabu Wijaya Parakramawardhana. Bre Kertabumi memiliki 3 saudara, yaitu Bre Angkawijaya, Bre Mertawijaya, dan Bre Alit Adaningkung. Anak Raden Kertarajasa yang tertua, Bre Angkawijaya, akan ditunjuk sebagai penguasa Mataram menggantikan ayahnya dengan jabatan resmi Bre Mataram Kapanca. 2 anaknya yang lain, kakak Bre Kertabumi, untuk sementara menjabat sebagai Rakyan Mahamantri Hino. Bre Mertawijaya menjabat Rakyan Mahamantri Hino di Pamotan, dan Bre Alit Adaningkung menjabat Rakyan Mahamantri Hino di Matahun. Daerah Pamotan saat ini dipegang Sang Pancaring Pamotan, Rakyan Mahapati Pamotan, Rakyan Dengung Pamotan, Rakyan Kanduruhan Pamotan, Rakyan Tunggungbung Pamotan, dan Rakyan Rangga Pamotan. Terbetik kabar, selain memegang Tumapel, Raden Kertarajasa juga akan ditunjuk untuk memegang daerah Pamotan. Sudah semenjak tahun 1406, usai Perang Parekrek, Pamotan tidak mempunyai raja. Dulu, Pamotan diemban oleh Raden Kudamerta atau Raden Wijaya Rajasa, mertua Batara Prabu Hayam Wuruk, yang juga merangkap sebagai penguasa Wengker. Namun, diam-diam Raden Kudamerta memantik persaingan
antara Majapahit dengan Pamotan, sehingga semenjak Batara Prabu Hayam Wuruk berkuasa di Pamotan, tersimpan api dalam sekam yang mengancam Majapahit. Raden Kudamerta menamai kedatonnya di Pamotan Kedaton Wetan. Ia menyebut kedaton yang dipimpin Batara Prabu Hayam Wuruk dengan Kedaton Kulon. Pernikahan Raden Kudamerta dengan Dyah Sri Ditarja atau Raja Dewi Maharajasa Biak tidak juga dikaruniai momongan. Ia pun mengambil Raja Saduhita Indu Dewi sebagai anak angkat. Raja Saduhita Indu Dewi adalah putri Raden Cakradara atau Raden Kertawardhana. Hasil pernikahannya dengan Rani Tribuwana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardhani tahun 1328 sampai 1350, adik Batara Prabu Hayam Wuruk. Tidak lama kemudian, setelah mengambil Raja Saduhita Indu Dewi sebagai anak angkat, lahirlah Sri Padukasari yang kemudian dinikahkan dengan Batara Prabu Hayam Wuruk. Menginjak dewasa, Raja Saduhita Indu Dewi terpilih menjadi penguasa Lasem dengan gelar Budaya Lasem Kapisan. Dia mempunyai putri cantik bertubuh gemuk bernama Nagara Wardhani yang dinikahi Brewira Bumikaro, putra selir Batara Prabu Hayam Wuruk. Kedekatan sang ayah angkat Raden Kudamerta dengan sang anak angkat Raja Saduhita Indu Dewi dan sang menantu Brewira Bumikaro membuat mereka berpadu hati untuk menjadikan Kedaton Wetan sebagai bagian terpisah dari Majapahit. Ketika Raden Kudamerta mangkat pada tahun 1388, bibit perpecahan mulai menyala di permukaan. Ketika Batara Prabu Hayam Wuruk mangkat pada tahun 1389 dan Sri Aji Wikramawardhana menantunya terpilih sebagai Batara Ring Majapahit, Brewira Bumikaro, penguasa Wirabumi, segera menyatakan lepas dari Majapahit. Dia menyeret-nyeret Pamotan untuk ikut dalam kubunya. Musyawarah damai tidak juga mencapai kata sepakat. Lalu meletuslah Perang Parekrek. Perang itu mencapai puncaknya yang sangat mengkhawatirkan pada tahun 1404. 2 tahun kemudian, setelah Brewira Bumikaro terbunuh, perang pun berakhir. Wilayah Pamotan menjadi kosong tanpa raja hingga sekarang. Pagi itu, umbul-umbul merah putih terpancang di sudut-sudut keraton, berkibar-kibar di udara. Pintu gapura dihiasi janur kuning yang melingkar indah dalam berbagai pola. Bunga asana, andong, dan pudak wangi ikut menyemarakkan hiasan. Berbagai sesajen dengan asap kemenyan setinggi yang berkepulan menebarkan aroma harum yang khas. Gamelan dicabut semenjak pagi. Suaranya mengkungkung lembut, menyimpan kegagahan yang rahasia di alun-alun luar. Keriuhan pun terjadi. Para gandek itu petugas rumah tangga keraton, anak buah para mantri di bawah kendali Rakren Demung memekik-mekik memberikan perintah kepada para abdi dalam. Penduduk kota turut membantu mendirikan beberapa bangunan yang terbuat dari batang-batang bambu. Banyak bangunan didirikan mulai dari panggung kehormatan, panggung pertunjukan, gelanggang luas sebagai tempat adu gulat, sampai tempat-tempat perjamuan untuk menghidangkan makanan aneka rupa secara cuma-cuma. Anak-anak berlari-lari riang, gembira ke sana kemari dengan tubuh telanjang dan ingus yang sesekali mereka jilati sendiri. Para prajurit berdiri berjajar-jajar di depan keraton juga menyebar di sudut alun-alun. Ada terbetik kabar Bri Kertabumi hendak menggelar pesta selama 7 hari 7 malam sebagai wujud rasa syukur atas pilihnya sang Ramanda menduduki jabatan di Keraton Tumapel. Pesta akan diadakan tepat menjelang penobatan Ramandanya di Tumapel. Saat ini seluruh keluarga Keraton Keling hendak menuju Tumapel meninggalkan kemeriahan di Keling. Tanpa sepengetahuan para abdi dalam, pagi itu Bri Kertabumi duduk di dalam ceruk pendarmaan. Di tengah bau kemenyan setanggi yang menggambar-gambar, penguasa Keling itu hanyut dalam samadhi. Semenjak pagi buta,
dia berdiam di Curug Pendarmaan menghadap Rati Malinggayoni dalam posisi Padmasana. Posisi Padmasana itu posisi duduk bersila seperti bunga teratai. Tubuhnya berarca batu yang kokoh tiada goyah. Pendarmaan itu adalah pendarmaan Bre Matahun Kapisan, suami Bre Lasem Kapisan yang diberi nama Kusumapura, terletak di daerah Tigawangi. Ia merupakan salah satu kawasan Dharma Aji. Dulu semasa Bre Matahun Kapisan masih hidup, dia pernah mendapat petaka karena sebuah penyakit yang hampir-hampir tidak bisa disembuhkan. Kalau tidak mendapat pertolongan dari Dang Hyang Semaranata dan Dang Hyang Panawasikan, usianya tidak bakal panjang. Dan begitu dia mangkat, digulatkanlah cerita Kidung Sudamala, sebuah kidung pengeruatan pada dinding-dinding pendarmaannya. Bre Matahun Kapisan mangkat pada tahun 1388. 12 tahun kemudian, sesuai kebiasaan yang berlaku dalam agama Siwa Buddha, pendarmaannya baru didirikan, yaitu tepat pada tahun 1400. Saat Prabu Wikramawardhana berkuasa, bukan tanpa alasan pendarmaannya didirikan di Keling. Di daerah ini, dulu Dang Hyang Semaranata dan Dang Hyang Panawasikan memberikan usada kesembuhan pada Bre Matahun Kapisan. Konon, di daerah ini pula Dang Hyang Semaranata dan Dang Hyang Panawasikan menghilang tak tentu rimbanya. Menghilang semenjak perang Mubat terjadi dan sudah menjadi wasiat Bre Matahun Kapisan bahwa dirinya ingin didarmakan di Keling begitu meninggal. Dua nama itu, Dang Hyang Semaranata dan Dang Hyang Panawasikan, adalah dua nama yang tetap menjadi tanda tanya besar di relung batin Bre Kertabumi. Tak banyak orang bisa bertemu mereka sewaktu mereka menjadi penasihat pribadi Batara Prabu Hayam Wuruk. Bahkan Prakrian Mahapati Gajah Mada jarang bisa bertemu dengan mereka. Hanya sekali terdengar kabar mereka pernah melerai pertikaian antara Prabu Linggabuana, Raja Sunda, dan Rakrian Mahapati Gajah Mada ketika pasukan Sunda dan Majapahit sudah berhadapan-hadapan di Pelagam Bubat. Namun lelaian itu tidak digubris oleh Mahapati Gajah Mada, dan meletuslah perang Bubat yang mengerikan itu. Hanya adik mereka berdua, Dang Hyang Empu Kepakisan, yang mendampingi Rakrian Mahapati Gajah Mada karena beliau adalah acarya atau guru pribadi Mahapati Gajah Mada. Ada satu lagi kabar yang sampai di telinga Bre Kertabumi, kabar tentang upacara Srada Agung yang digelar Bahtera Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1362 yang diperuntukkan bagi mendiang Dia Sri Gayatri, nenek Batara Prabu Hayam Wuruk. Kabar itu menuturkan bahwa pada suatu kesempatan cucu Dang Hyang Kepakisan Sri Aji Kepakisan yang diangkat sebagai raja di Bali Dwipa, bawahan Majapahit semenjak tahun 1350, yang berkedudukan di Serampangan, diiringi 3 putranya yang masih kecil-kecil, Agra Sampangan, Idewa Taruh, dan Idewa Keturunan Mesir. Masing-masing berusia 12, 10, dan 7 tahun, ikut menghadap ke Majapahit demi menghaturkan sembah kepada mendiang Dia Sri Gayatri. Selepas upacara Srada Agung, menurut penuturan Dang Acarya Wiryatama, dan beliau pun menurut ramandanya, keluarga kerajaan Serampangan sempat berkunjung ke Keling dan bertemu dengan Dang Hyang Semarantana serta Dang Hyang Panawasikan. Pada saat itu, Sri Aji Kresna Kepakisan memohon agar mereka berdua bersedia tinggal di Bali Dwipa. Tetapi mereka menolak dan menyatakan bahwa kedua putranya kelak yang akan tinggal di Bali Dwipa dan akan mendampingi cucu Sri Aji Kresna Kepakisan. Cucu dari anak mana yang dimaksudkan? Menurut mereka berdua, cucu dari putra Sri Aji Kresna Kepakisan yang paling tampan, yang telah mendapat anugerah keris Sang Naga Basuki dari Batara Prabu Hayam Wuruk sendiri. Itu berarti dia adalah putra bungsu Sri Aji Kresna Kepakisan, Idewa Ketut Mulesir. Dan pesan terakhir mereka dari tangan anak berusia 7 tahun itulah kejayaan Majapahit masih akan bertahan hingga masa-masa mendatang. Sebagai pertanda, jika rombongan keluarga kerajaan Samprangan melewati Bengawan Canggu,
sewaktu hendak pulang ke Bali Dwipa, hanya melewati anak itu, keris sang naga Basuki yang terjatuh ke aliran Bengawan akan muncul dengan sendirinya. Sri Haji Kresna Kepakisan kemudian mohon pamit dengan terlebih dahulu meminta dianugerahi tirta pangruatan agar terhindar dari segala mara bahaya. Tirta tersebut pun diberikan setelah diberkati Dang Hyang Semaranata dan Dang Hyang Panawasikan dengan Kidung Suci Sudamala. Menurut kabar, sewaktu keluarga kerajaan Samprangan pulang melalui Bengawan Canggu, keris sang naga Basuki yang semula disimpan rapi dalam sebuah peti berukir terjatuh ke Bengawan. Di tengah kepanikan dan ketakutan akan murka Betara Prabu Hayam Wuruk, secara ajaib keris itu muncul dengan sendirinya, mengapung-apung di permukaan Bengawan tak jauh dari tangan kecil Idewa Ketut Mulesir. Semuanya pun menjadi ribut sekaligus takjub. Oleh karenanya, keris sang naga Basuki lantas diberi nama lain, yaitu keris sang Bengawan Canggu. Keris tersebut juga diberi nama keris sang Sudamala untuk mengingat pertemuan antara Sri Aji Kresna Kepatisan dengan Dang Hyang Semaranata dan Dang Hyang Panawasikan di Keling, hingga dia mendapat pemberkatan dengan tirta suci melalui Kidung Sudamala. Warta itu sampai di telinga Ramanda Dang Acarya Wirya Tama melalui seorang teman Brahmana dari Bali Dwipa yang mengiringi keluarga kerajaan Samprangan. Semenjak pertemuan itu tidak pernah lagi terdengar kabar tentang Dang Hyang Semaranata dan Dang Hyang Panawasikan. Mereka raib seperti ditelan bumi, hilang tanpa jejak. Hingga suatu ketika ada dua sosok aneh yang asal-usulnya sama sekali tidak diketahui. Dua sosok yang tiba-tiba berada di Pasraman Paluhomba, menjadi siswa Bengawan Musti Kamaya dengan tingkatan jejangan. Tingkatan siswa Pasraman Siwa Buddha berturut-turut dimulai dari Cantrik, Manguyu, Jejangan, Ulu Gantung, Cekel, Wasi, Resi, dan Bengawan. Dua sosok yang ciri-cirinya mirip dengan Dang Hyang Semaranata dan Dang Hyang Panawasikan. Jika dua siswa itu adalah Dang Hyang Semaranata dan Dang Hyang Panawasikan, mengapa mereka mengambil tingkatan jejangan? Mengapa pula tidak serta-merta mereka membuka pasraman sendiri? Bukankah mereka sudah pantas menyandang gelar bangsawan? Dan mengapa pula mereka memakai nama aneh layaknya Sudra, Sabdo Palon dan Naya Genggong? Ya, Janggan Sabda Palon dan Janggan Naya Genggong. Sabda bermakna ucapan, Palon bermakna ketetapan, Naya bermakna perwajahan.